Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil khairati ibadihil abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u 'anil ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah al-fitahul ghuffar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Wa usalli wa usallima ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihil akhyar. Salatan wa salaman unjiya bihima min adzabin nar, amma ba'du. Puji serta syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita bertemu bulan yang mulia di tahun ini, di mana di bulan ini diturunkannya kitab yang paling mulia kepada insan yang paling mulia dari zat yang maha mulia. Salawat serta salam kita haturkan atas junjungan alam, yakni Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Ayyuhal kiram, di bulan yang mulia ini salah satu yang patut kita kerjakan ialah menjaga hati daripada penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit-penyakit hati ialah sifat kemunafikan. Dan adanya Al-Fakir di sini tidak lain tidak bukan hanya untuk membahas satu kriteria orang yang memiliki karakteristik sifat kemunafikan. Sebelum masuk ke pembahasan, fa'lamu, maka ketahuilah bahwasanya sifat kemunafikan ialah keadaan seorang hamba mengakui beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi hatinya mengingkari syariat Islam. Keadaan ini bisa membuat si hamba keluar daripada area keimanannya. Bahkan kecintaan terhadap dunianya bisa menguat. Alhasil imannya ini hamba hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi semata. Nah, salah satu ciri orang yang memiliki sifat karakteristik kemunafikan ialah tidak menjadikan hukum yang Allah tetapkan dan Rasulnya sebagai pedoman hidup, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalang ba'ida wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, yang berarti wahai Nabi Muhammad, tidaklah engkau melihat orang-orang yang mengakui iman kepadamu akan tetapi mereka masih menginginkan hukum ketetapan tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut, dan sesungguhnya setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan jika dikatakan kepada mereka, marilah kita patuh terhadap hukum yang Allah tetapkan, maka mereka akan menghalangi sesuatu itu dari engkau ya Muhammad dengan penghalangan yang sehebat-hebatnya. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, salah satu asbabun nuzulnya ini ayat manakala terjadi persengketaan tanah antara orang Yahudi dan orang munafik. Si orang Yahudi mengajak agar persoalan ini dibawa kepada Rasulullah, karena si orang Yahudi ini tahu betapa bijaksananya sang Rasul. Tapi si munafik malah mengajukan membawa soal ini kepada gembong Yahudi, yakni Ka'ab bin Ashraf. Karena si munafik tahu bahwa Ka'ab bin Ashraf ini orang yang suka mempermainkan hukum dan gemar kalau disogok. Tapi si Yahudi tetap bersikeras untuk membawa hal ini kepada Rasulullah. Alhasil si munafik pun mengalah. Manakala mereka datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah menetapkan persoalan ini dimenangkan oleh si Yahudi. Keluar dari situ, si munafik tidak puas dan akhirnya mereka berdua bersepakat untuk membawa soal ini kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Manakala mereka datang ke Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama Abu Bakar As-Siddiq juga menetapkan persoalan ini dimenangkan oleh si Yahudi. Keluar dari sana, si munafik masih belum puas juga. Alhasil si Yahudi berkata, baiklah kalau begitu marilah kita bawa persoalan ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab.
Akhirnya mereka berdua datang ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu si Yahudi berkata, "Wahai Sayyidina Umar, persoalan ini telah kami bawa kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi orang ini belum juga puas dengan ketetapannya." Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Benarkah begitu adanya wahai fulan?" Dan si munafik menjawab, "Ya, wahai Sayyidina Umar." Maka Sayyidina Umar pun berkata lagi, "Maka tunggulah di sini sampai aku kembali menemui kalian." Sayyidina Umar masuk ke dalam rumah, mengambil pedangnya, lalu menebaskannya kepada si munafik sembari berkata, "Beginilah cara aku menghukum orang yang tidak mau patuh terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya." Alhasil si Yahudi pun lari karena ketakutan. Hikmah dari kisah ini yang kita bisa ambil ialah kita harus berhati-hati dalam bersikap. Karena bisa jadi gara-gara kita salah bersikap, di dalam hati kita muncul sifat yang namanya sifat kemunafikan. Karena dosanya sifat kemunafikan ini tidak jauh besarnya dibandingkan sifat kekufuran. Salah satu contoh sifat kemunafikan di permasyarakatan adalah tidak mau menolong sesama muslim yang sedang tertimpa musibah. Nah, saling menolong sesama muslim ini ialah kefarduan bagi kita. Manakala kita mengaku mukmin tapi tidak mau menolong saudara muslim kita yang tertimpa musibah, maka hati-hatilah. Bisa jadi di dalam hati kita telah terletak sifat yang namanya sifat kemunafikan. Sebagai penutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari sifat-sifat yang membuat hati kita mati, terutama sifat kemunafikan. Dan kita diberi kekuatan agar menahan sifat-sifat itu agar tidak masuk di hati kita. Baik di bulan ini dan bulan yang akan datang dan akan datang. Hijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Lillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.